Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain, amin. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kaji, walaupun sifatnya ini kajian malam ini bukan lanjutan, namun kita beralih kepada bab atau rubu', satu rubu' yang baru dari rubu'-rubu' fikih. Karena dalam ilmu fikih itu ada 4 rubu', dibagi 4 lah ilmu fikih itu. Rubu' atau seperempat yang pertama itu adalah fikih ibadah. Kemudian rubu' atau seperempat yang berikutnya itu adalah fikih muamalah. Nah, kemudian rubu' yang berikutnya yaitu fikih munakahah. Kemudian yang seperempat lagi adalah fikih jinayah. Nah, jadi ibadah, tata cara kita hablum minallah lah. Kebanyakannya seperti itu. Salatnya, puasanya, zakatnya, haji, umrah, dan yang sebagainya. Kemudian muamalah biasa hablum minan nasnya, jual beli, pinjam meminjam, hutang menghutangi, sewa menyewa. Nah, kemudian fikih munakahat. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan nikah itu yang dibahas di sini nanti. Mulai dari akadnya, talak, rujuk, cerai, nafkah. Nah, hak asuh anak atau hadonah, itu semua akan ada di bab munakahat ini. Kemudian bab jinayat, yaitu yang membahas tentang sanksi dan denda apabila orang melakukan satu kejahatan. Nah, maka kita masuk kepada kitabun nikah, yaitu pembahasan tentang pernikahan. Ini salah satu pembahasan yang teramat penting. Karena kalau tersalah dalam ibadah, itu sekedar menjadi tak sah ibadah. Dampak meluasnya itu tak begitu terlalu banyak. Jadi ketika kita tak sah sholat, kita berdosa jelas. Lalu dampak ke orang lain, dampak ke sana sini, itu nanti memang tak begitu terlihat. Tapi ketika bab nikah tidak difahami, tersalah menikah, maka hukum jadi belum sah pernikahan tapi sudah terjadi hubungan badan, maka ini nanti bisa jatuhnya zina kalau seandainya memang betul-betul tidak bisa diakui pernikahan tadi. Lalu anak pun hasilnya jadi anak zina. Jadi merembet ke sana sini nanti seterusnya. Maka oleh sebab itu, ini satu hal yang memang harus difahami bersama. Bukan hanya untuk orang yang hendak menikah, tapi juga untuk orang yang sudah menikah. Karena bab munakahat itu juga akan membahas tentang beberapa hal. Mu'asyaratul azwaj, artinya mu'asyarah bainaz zaujain. Cara bergaul, cara apa yang harus dilakukan antara suami dan istri. Nah, kitabun nikah, kitab tentang pernikahan. Ini kitab pada menyatakan hukum nikah. Nikah itu secara bahasa
nikah itu secara bahasa artinya mohon maaf, artinya adalah hubungan badan. Secara bahasa itulah arti pernikah itu, kalimat nikah. Artinya hubungan badan. Nah, adapun secara istilah apa itu nikah? Nikah secara istilah artinya adalah akad yang dengan sebab akad itu jadi boleh atau jadi halal melakukan hubungan badan. Nah, itulah pengertian nikah. Akad yang menghalalkan atau membolehkan hubungan badan. Nah, al-aqdu yajuzu bihi al-wat'u. Akad yang boleh dengan akad tersebut al-wat'u atau hubungan badan. Bilafzil inkah au tazwij, dengan lafaz nikah atau dengan lafaz kawin. Jadi boleh lafaz nikah itu aku nikahkan kepadamu, boleh juga aku kawinkan kepadamu. Terserah pilih yang mana. Nah, dan nikah ini adalah syariat yang sudah tua sebenarnya. Adalah syariat yang sudah tua. Sejak di surga, syariat nikah sudah ada ternyata. Nabi Adam dan Siti Hawa menikah di surga. Nah, terus sampai ke dunia, terus sampai nanti balik lagi ke surga. Maka di sana tetap ada status suami istri, tetap ada status bahasanya pasangan untuk menjadi pendamping. Nah, bahkan nanti kalau ada pasangan di dunia ini yang memang dua-duanya itu bertempat di surga, maka akan tetap menjadi suami istri nanti di surga. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'atu li akhiri zaujiha. Sesungguhnya wanita itu untuk suami terakhirnya. Nah, itu salah satu bunyi hadis Rasulullah. Jadi wanita akan menjadi istri untuk suami terakhirnya. Seandainya suaminya meninggal dan dia tak menikah lagi sampai dia pun meninggal, ternyata dua-duanya masuk surga, maka ini akan bersama lagi berdasarkan hadis ini. Tapi seandainya suaminya meninggal, kemudian si istri menikah lagi, maka dia nanti akan sama suami terakhirnya, bukan sama suami yang pertama. Jadi suami yang pertama sama siapa? Ya sudah, itu urusan Allah lah. Mau dipasangkan dengan yang mana? Karena ada bidadari, ada juga bahasanya perempuan-perempuan yang meninggal dalam keadaan belum menikah, itu ada di situ. Akan tetap dipasangkan, nggak akan ada yang tidak berpasangan ketika sudah di surga nanti. Atau bahasanya sekarang nggak ada yang jomblo nanti di surga. Semua ada pasangannya. Nah, bahkan yang luar biasa, walaupun mungkin agak kurang pas atau agak kurang sedap didengar, tapi di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri itu disampaikan bahkan di surga nanti itu boleh menikah dipasangkan dengan mahramnya, adik dengan abangnya, kandung boleh. Itu aturan dari Allah. Loh, tak ada perasaan bagaimana? Rasa Allah yang atur. Bisa Allah hilangkan yang seperti itu asal bukan furuk dengan usul. Asal bukan orang tua ke anak, itu nggak akan bisa jadi pasangan. Nah, tapi tertulis dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri kalau sekedar abang ke adik ataupun yang seperti itulah hubungannya, itu masih ada bahasanya tertulis di kitab, itu bisa menjadi pasangan di surga. Selain usul dan furu', ibu, anak, ayah, anak, itu tak bisa. Nah, banyaklah dalil yang menyatakan kesunahan tentang menikah ini. An-nikahu sunnati, kata Rasulullah, bahwasannya menikah itu adalah sunnahku. Nah, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Adapun yang tidak suka terhadap sunnahku, maka itu bukan golongan aku. Nah, jadi jangan sampai tak suka menikah. Nah, jangan sampai ada rasa benci terhadap syariat menikah, jangan sampai. Nah, kita lanjut. Sunnah berkahawin
Di sini bahasanya berkahwin. Bagi orang yang gemar. Gemar dalam arti ada keinginan. Bagi orang yang ada keinginan. Nah, baginya, bagi menikah. Jika didapat belanjanya. Nah, jadi syarat nikah itu hukumnya. Mati-mati nih Pak Isa. Sudah bisa juga. Allah. Jadi syarat menikah itu hukumnya sunnah. Yang pertama ada keinginan, yang kedua ada biaya. Di sini bahasanya ada belanjanya. Jadi sunnah berkawin bagi orang yang gemar baginya jika didapat belanjanya. Ada orang memang punya keinginan menikah dan dia punya biaya untuk menikah, maka sunnah baginya menikah. Nah, biaya itu apa? Mahar. Apalagi nafkah istri, makan istri sehari semalam itu saja. Kemudian pakaian istri yang sesuai dengan musim yang ada saat itu. Kalau musim dingin, janganlah pula cuma kain tipis satu helai, tapi memang ada juga dibelikan jaketnya ataupun yang tebalnya. Jadi memang pakaian yang sesuai dengan musim itu. Nah, makan yang bisa dia berikan sehari semalam itu, kemudian tempat tinggal juga yang memang bisa untuk dijadikan tempat naungan. Kenapa ukurannya cuma sehari semalam? Kenapa ukurannya cuma musim itu? Ya karena memang itulah yang bisa diukur saat itu. Jadi mau berapa coba? Oh, maunya kalau begitu yang bisa punya pekerjaan tetap lah Ustaz. Biar bisa menafkahi, kenapa ukurannya hanya hari itu saja? Atau kemampuannya, kalau pekerjaan tetap pun belum tentu. Bahasanya bisa hari itu punya pekerjaan tetap. Nikah saat itu datang corona, kena PHK. Selesai sudah, tak bisa lagi. Jadi tak ada yang bisa memastikan kalau seperti itu. Jadi paling tidak sehari setelah menikah itu adalah biaya yang bisa untuk ngasih makan istri. Jadi kalau mau diukur ngasih makan setahun, ngasih makan 2 tahun, siapa yang bisa pastikan? Jadi paling tidak hari itu sajalah. Nah, jadi belanja itu diantaranya. Nah, jadi kalau ada orang yang punya keinginan dan didapat belanjanya. Dan jika tiada dapat, nah, kalau tidak ada belanjanya, kalau seandainya nggak punya biaya, nah, maka meninggalkan dia itu aula, maka bagus tak usah nikah dulu. Ada keinginan, tapi nggak punya biaya. Ini bagaimana? Pilihannya bagus nggak usah nikah dulu. Nah, kalau dia nikah, dia nggak tahu istri mau ditempatkan di mana rumahnya. Kalau dia nikah, dia nggak tahu istri mau dikasih makan apa hari itu pun nggak punya. Bahkan kalau dia menikah, dia nggak bisa ngasih mahar apa-apa. Maka yang begini jangan nikah dulu. Nah, tapi memang sudah ingin, maka dia tahan syahwatnya dengan puasa. Nah, dia tahan syahwatnya dengan puasa. Puasa Senin Kamis kurang, tambah puasa Daud. Nah, jadi coba dulu dengan itu. Seandainya belum juga tertahan, nah, maka tak boleh dia tahan. Nanti di sebagian kitab dia pecahkan syahwatnya dengan zat-zat kimia atau alat-alat yang memang melemahkan syahwat. Itu nggak boleh. Nah, tak dianjurkan yang seperti itu. Jadi bagaimana seandainya pun memang dorongan untuk menikah begitu kuat, tapi tidak punya biaya, dan dia takut jatuh bisa kepada hal-hal yang diharamkan, maka nanti dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dan yang lain dikatakan, maka menikah dan bertawakal. Udah, itulah jalannya. Nah, jadi kalau memang tak bisa lagi, tapi bagusnya yang pertama dulu. Pakai puasa dulu. Coba dulu lah. Jangan langsung belum bisa. Coba dulu puasa. Apalagi puasa terus saja, tak usah pakai jeda. Insya Allah lemas badan dah tak pikir lagi untuk nikah. Pikir makan saja dulu. Nah,
Karena maka dari itu obat dari Rasulullah. Wa alaihi bisyam, maka dia hendaklah dengan puasa karena sesungguhnya itu dapat menahan nafsu tadi. Nah, dan pecahkan syahwatnya dengan puasa. Ini yang tadi disampaikan. Dan dia pecahkan syahwatnya dengan puasa. Nah, dan makruh berkawin bagi orang yang tiada gemar baginya. Nah, ini makruh pula menikah bagi orang yang tidak ada keinginan nikah. Memang nggak ada keinginan sama sekali, nggak ada ketertarikan, kecondongan hati untuk nikah, nggak ada, datar saja. Orang pada mikir nih mau nikah, nggak ada keinginan sedikit pun nggak ada. Bahkan mikirkan nanti kalau hidup berumah tangga kayaknya bakalan susah. Nah, enak begini bisa ngaji, bisa ibadah, tak ada lagi tuntutan ini itu, fokus saja sama ilmu, fokus sama amal, kayaknya enak begini. Jadi kalau bicara nikah tak ada keinginan pun. Nah, makruh bagi orang yang tidak ada keinginan dalam hatinya untuk menikah. Nah, berkahwin bagi yang tiada gemar baginya karena penyakit. Tapi ternyata kalau seandainya di sini dikatakan karena penyakit, jika tiada belanjanya, udahlah tak ada keinginan, tak ada juga belanjanya. Ingin tidak, biaya tak punya, maka makruh menikah bagi orang yang seperti ini. Atau ada belanja, atau punya biaya, dan padanya ilah, tapi dia punya penyakit, seperti tua maksudnya, udah terlalu tua. Masya Allah, kaya betul, jangan tanya biaya lah. Mau mahar berapa bisa dikasih. Mau tinggal di mana tinggal pilih. Tapi Masya Allah, 87 tahun sudah. Kira-kira, wah kalau dilihat berjalan saja pun sudah sulit. Kalau dilihat jangankan bahasanya mau jadi suami, nggak akan bisa berperan sebagai suami walaupun uangnya banyak. Nah, jadi yang seperti itu maka ini dimakruhkan baginya menikah karena nanti akan menyia-nyiakan istri juga lagi walaupun uangnya banyak. Dan jika ada belanja dan tiada illah, nah, dan jika ada belanja dan tiada illah padanya, maka bersunyi bagi ibadah terlebih afdal. Nah, ada biaya, nggak ada penyakit. Nah, maka bersunyi padanya lebih afdal. Tapi dia nggak ingin ini ya. Ini bagi orang yang nggak ingin. Nah, di dalam kitab Matla'ul Badrain ini agak ada sedikit yang kurang penjelasannya. Ini masih pembahasan orang yang tidak ingin nikah. Orang tak ingin nikah tapi punya biaya dan tidak berpenyakit, maka bersunyi bagi ibadah terlebih afdal. Nggak ada ketertarikan sama pernikahan, sikit pun nggak ada. Biaya punya, badan sehat, tapi nggak ada keinginan nikah. Maka dia fokuskan dirinya untuk ibadah, menuntut ilmu, ibadah, bersuluk, segala macam itu lebih afdal. Kenapa? Kalau nikah pun nanti nggak akan dilihatnya istrinya, karena memang nggak ada keinginannya ke situ. Semangatnya masih tentang ilmu, masih tentang amal. Sikit pun nggak terbersit. Maka begini, fokuskan diri untuk ibadah itu lebih afdal. Nah, maka jika tiada ia berbuat ibadah, tapi kalau seandainya nggak ada keinginan nikah, punya biaya, tapi ibadah pun tidak. Gitu. Jadi memang kau mau nikah? Enggak. Punya biaya? Punya. Kenapa kau nggak mau nikah? Fokus belajar? Enggak juga. Mau bersuluk? Enggak juga. Jadi kenapa nggak pingin saja? Bagi orang yang seperti ini, maka berkawin itu afdol. Udah nikah sajalah. Lu nggak pingin, udah nikah saja. Karena takut nanti datang pikiran-pikiran tak ada tempat penyaluran, maka akan terjadi maksiat. Nah, jadi maka bagi orang yang fokus ibadah, insya Allah ada memang alasan dia kenapa tidak mau menikah. Karena fokus dengan ibadah. Ini ibadah tak rajin, memang tak fokus dengan ibadah, tapi tak mau nikah, maka bagus nikah sajalah kalau punya biaya. Nah, karena mengamalkan itu tadi juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, jadi di sini walaupun dikatakan sunnah, tapi nanti kita dapati di sebagian kitab sunnahnya ini sifatnya aridi. Sunnahnya sifatnya aridi. Jadi hukum asal nikah itu mubah.
Hukum asal nikah mubah. Kesunahannya aridi kalau ada niat baik. Nah, mau menjaga iffah, mau menjaga harga diri, supaya tidak pacaran-pacaran, supaya tidak jatuh ke dalam perzinahan. Nah, samalah bahasanya macam beli kereta. Apalah hukum beli kereta? Mubah saja. Tapi kalau dia beli kereta supaya bisa ikut ngaji di tempat-tempat yang jauh, maka jadi sunnah, gitu. Nah, begitu juga lah dengan menikah nih, maka hukumnya adalah mubah. Maka kalau ada orang bernazar menikah, tak sah itu nazarnya. Karena nazar itu adalah mewajibkan amalan sunnah secara asal. Sementara asal dari nikah itu adalah mubah. Mana tahu tersebut bu sama suami, ya mudah-mudahan tidak. Kalau naiklah pangkatku ini dek, benazar aku nikah aku sekali lagi. Masya Allah, bingung ibu. Tapi ibu udah ngaji sekarang, tak sah nazar abang tuh bilang. Kenapa? Nikah itu perkara mubah asalnya. Perkara mubah mana pula bisa sah dinazarkan? Yang bisa dinazarkan itu memang yang asalnya sunnah. Nah, jadi itulah hukum asal nikah itu mubah. Tapi kalau dia menikah tujuannya untuk perkara-perkara yang baik, maka menjadi sunnah. Tapi istilahnya sunnahnya aridi, sunnahnya mendatang, bukan sunnah secara asli, secara asalnya. Nah, jadi walaupun nanti ada perbedaan sedikit antara Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar masalah nazar nikah. Asalnya memandang asal sama-sama itu tidak sah dinazarkan. Tapi Imam Ibnu Hajar kalau dikaitkan dengan amalan dengan perkara yang bagus, maka jadi sah nazarnya. Nah, misal dia memang mau menikah supaya tidak terlibat ke dalam perzinahan, maka sah kalau nazarnya begitu. Nah, jadi misal kalau seandainya ada biayaku, aku nazar nikahlah supaya tidak aku jatuh pada perzinahan. Menurut Imam Ibnu Hajar sah begitu nazarnya. Tapi menurut Imam Romli tetap tidak sah karena memandang asal. Nah, kita lanjut bacaan kita. Nah, dan sunnah perempuan yang bikr, perempuan yang perawan. Nah, jadi perempuan ada istilahnya ada dua lah, sayyib dan bikrun. Sayyibun artinya yang sudah tidak perawan, bikrun artinya yang perawan. Nah, kalau menikah itu sunnahnya cari perempuan yang masih perawan. Nah, jadi tadi ini ya sunnah, bukan berarti kalau seandainya menikah dengan janda tak sah, kan? Sunnah saja menikah dengan perawan. Tapi kalau bisa dapat yang sunnah berarti pahala lebih besar. Nah, melainkan karena udzur, melainkan ada alasan, maka nanti ya sudah pilih yang sayyib, yang sudah tidak perawan tak masalah. Apa contoh udzur? Seperti dhaif alatnya. Allah, ini mohon maaf saya lah Bu, karena membahas masalah pernikahan. Jadi kalau ada bahasa-bahasa yang kesannya agak-agak kurang pas atau kurang cocok diucapkan, tapi kepentingannya kepentingan kaji supaya jelas. Nanti nak mengajarkan lagi apalah maksud dhaif alatnya. Nah, dhaif lemah. Alatnya lemah. Maksudnya apa bedanya kalau alatnya lemah antara yang perawan sama yang tidak perawan? Kan sama saja. Nah, maka maksudnya begini. Kalau dia sekali lagi lah mohon maaf bahasanya. Kalau yang masih perawan itu harus ada selaput darah yang ditembus karena masih perawan. Nah, ada selaput darah yang ditembus. Kalau sudah tidak perawan tak ada lagi selaput darah yang harus ditembus. Nah, alat dia lemah, tak bisa menembus selaput darah, sehingga nggak akan bisa punya anak nanti kalau seandainya begitu. Bahkan hubungan juga tak akan bagus lah dengan sebab dia punya alat tak bisa menembus selaput darah tadi. Nah, maka kalau begitu ya sudah, pilih yang udah tak palah untuk menembus lagi, sudah tembus sekian saja. Nah, itulah bahasanya. Nah, jadi itu maksud dari uzur. Nah, ya mohon maaf lah, saya bingung udah pilih bahasa yang paling bagus. Nah, udah cocok lah gitu, pahamlah maksudnya.
Jadi kalau dia dapat gadis, tak akan bisa dia lakukan itu tadi. Kenapa? Karena harus ada kerja yang lebih keras lagi. Maka yang udah terima jadi sajalah. Atau berhajat bagi yang memeliharakan anak. Di sini tulisannya anak buahnya, di situ juga anak buahnya, anak buah pula lagi dibilang. Ya, maksudnya bukan hanya anak kandung dia. Jadi nanti ini ada kisahnya dari Jabir, Sayyiduna Jabir bin Abdullah. Jadi saat itu Rasulullah melihat Jabir menikah. Maka ditanya oleh Rasulullah, nah, sayyid au bikr? Nah, perawan atau tidak? Nah, maka jawab Jabir, Sayyiduna Jabir, sudah tak perawan istriku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Halla bikran, kenapalah tak yang perawan? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Kau bisa bercanda dengannya dan dia pun akan membalas candaanmu. Karena biasa begitu kalau masih ada gadis perawan, masih mau lama-lama berbulan madu, masih suka bercanda-canda, bermanja-manja. Jadi terasa rasanya bulan madu itu. Nah, jadi kata Rasulullah, kenapa tak yang perawan? Karena biasanya kalau yang sudah tak perawan udah pernah dirasakannya pun yang seperti itu. Jadi ya orang menikah pun kita tahulah manisnya itu ya mungkin sekedar sebulan saja, makanya bulan madu bukan tahun madu. Jadi yang macam madu itu sebulan saja mungkin. Jadi kalau tahun madu tak sampai setahun biasanya udah hilang madu tadi itu yang manis tuh, udah ada lah yang lain-lain segala macam rasanya. Nah, maka Rasulullah katakan itu, kenapa tak yang perawan? Maka apa jawaban Sayyiduna Jabir? Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggal ketika perang Uhud. Nah, dan aku punya banyak adik perempuan masih kecil-kecil lagi. Kalau aku nikah sama yang gadis, kukumpulkanlah gadis dengan gadis-gadis. Apalah bisa dia mengurusin itu tadi? Maka aku ambil yang sudah bisa, bahasa di kitab tuh, bahasa di hadis tuh, yang bisa ngurus makan mereka, bisa nyisirin mereka, bisa mengasuh mereka, bantu-bantulah dalam memperhatikan adik-adikku yang kecil ini. Apa kata Rasulullah mendengar alasan Sayyiduna Jabir? Maka kata Rasulullah, asabta. Kalau itu alasanmu, benarlah berarti pilihanmu, pilih yang sudah berpengalaman. Ya. Jadi maka tergantung keadaan lah. Mau pilih yang sudah berpengalaman atau pilih yang masih pingin bermanja-manjaan. Nah, tergantung diri sendirilah, tengok keadaan. Nah, jadi disunnahkan pilih yang perawan, melainkan kalau ada udzur. Nah, tadi. Nah, atau berhajat bagi yang memeliharakan anak buahnya. Nah, kemudian pilihan berikutnya apa? Lagi perempuan yang mempunyai agama, jangan yang fasiqah. Nah, kalau bisa juga yang punya agama, jangan yang fasiqah. Jadi yang agamanya bagus, contoh. Nah, jadi kalau bisa yang agamanya bagus, jangan yang statusnya fasiqah. Nah, jadi ya dilihat juga sholatnya bagaimana, tutup auratnya bagaimana. Nah, apakah faham hukum-hukum agama, mengaji atau tidak. Nah, jadi pilih yang agamanya bagus. Nah, fasiqah itu fasiqah itu artinya ya kebalikan daripada yang agamanya bagus. Ya contohnya yang mungkin aurat pun masih tak dijaga, sholat pun masih tak betul, mengaji pun mungkin bahasanya enggan dia. Nah, jadi fasik ini pengertiannya memang kalau kita lihatlah di dalam beberapa kitab, fasik ini yang terus menerus dalam dosa kecil atau terlibat dengan dosa besar. Nah, terus menerus dalam dosa kecil atau terlibat dalam dosa besar. Keluar tak pernah pakai jilbab, terus menerus begitu, berarti itu fasiqah. Atau memang tak sholat, ya berarti itu juga fasiqah. Nah, maka oleh sebab itu jangan dipilih yang seperti itu kalau memang masih ada yang bagus pula lagi. Nah, hadits tadi. Nah, biarlah pesek asal tak pasik. Nah, begitulah dia. Nah,
Biar pesek asal tak pasik. Jangan asik mikiri tak pesek tapi pasik. Nah, kemudian urutan berikutnya lagi yang elok. Lagi yang elok. Nah, elok ini artinya cantik lah. Jadi ini juga masuk dalam ukuran. Nah, yang cantik ini bagaimana? Cantik ini kalau Imam Romli katakan itu urf, artinya yang menilai adalah umum. Tapi kalau Imam Ziyadi katakan itu ya dirinya sendiri. Jadi ukuran cantik itu untuk yang hendak menikahi dia atau ukuran orang banyak. Kalau menurut Imam Romli yang mengukur cantik itu orang banyak, uruf. Jadi kalau mau menikah tanya dulu, menurut bapak cantiknya calon itu cantik. Tanya 10 orang bilang cantik, cantik lah tuh berarti. Nah, walaupun menurut dia, padahal menurutku tak pala cantik. Nah, tapi menurut orang cantik semua. Berarti cantik lah itu. Nah, tapi menurut Imam Ziyadi, yang jadi ukuran, tabiat dirinya sendiri. Nah, orang bilang jelek, tapi menurut dia cantik, ya sudah. Nah, cantik lah itu berarti. Tapi afdolnya, gabungkan dua-dua. Nurut awak cantik, nurut orang pun cantik. Itu baru cantik betulan. Nah, karena begini, terkadang orang bilang itu tak cantik, tapi sama dia cantik. Kenapa? Karena sudah berubah matanya, karena tertutup sama perasaannya tadi. Nah, jadi udah nggak betul dia, pandangannya itu udah nggak betul. Padahal orang bilang jelek, tapi kata dia cantik begini kok jelek. Ya karena udah cinta dia pula. Semua jadi bagus nampaknya. Maka itu juga kurang bagus. Nah, mau pakai pendapat Imam Romli juga agaknya ada sisi yang kurang pasnya. Orang bilang semua cantik, itu cantik, itu cantik. Dia ngelihatnya tak ada cantik-cantiknya, tapi udahlah dibilang orang cantik. Nikah juga akhirnya tiap hari kok begini cantik lah kata orang. Begitu dia yang hari-hari jalani, maka afdolnya gabungkan dua-dualah. Pendapat Imam Romli dan pendapat Imam Ziyadi ini. Jadi yang maksud cantik itu ya sudah uruf bilang cantik, dirinya juga bilang cantik, setelah itu berarti cantik. Nah, tapi nanti dimakruhkan yang bara'atul jamal. Makruh menikahi perempuan yang sangat-sangat terlalu cantik. Nah, itu makruh justru. Nah, bara'atul jamal, berlebihan luar biasa cantiknya, makruh. Nah, ibu ya masing-masing coba nilai sendiri lah, makruh lah aku dinikahi ini, berarti merasa cantik lah kalau begitu. Nah, jadi makruh menikahi perempuan yang terlampau luar biasa cantik. Kenapa? Tamtaddul uyun ilaiha, karena akan panjang mata laki-laki kepadanya, tak nyaman bawa dia. Jadi begitu dibawa keluar asik semua orang meliriin istri kita saja. Jangan nyaman dengan pandangan laki-laki begitu. Itu laki-laki tak baik itu. Ketika nyaman, kalau istrinya jadi tontonan orang. Nah, bahkan sengaja dipamerkan. Kok berdandan lah sedikit. Wah, tengok orang bangga deh. Banyak orang ngelihat istriku, berarti cantik istriku. Tak bagus suami macam begitu. Justru gelisah hatinya. Tak baik yang seperti itu. Jadi, maka kalau seandainya dikatakan makruh menikahi perempuan yang terlampau cantik, ya itu tak salah juga, karena memang membuat hati tak tenang. Yang kedua, dia akan merasa tinggi kepada suaminya, karena terlampau cantik dalam hatinya, tak bisa kau dapatkan perempuan macam aku lagi, jadi jangan macam-macam kau sama aku. Begitu. Jadi itu alasan ulama memakruhkan menikahi perempuan yang terlampau cantik. Cantik saja, tak usah sangat cantik, tak usah. Jadi yang begitu ya insya Allah ada juga jodohnya. Nah, itu tadi. Jadi, tapi cantik ini, itu terkadang kalau belum jadi istri, kerja setan itu. Ada satu hadis yang bunyinya, kalau wanita itu keluar rumah, maka dia akan diindahkan oleh setan, dipercantik dirinya oleh setan, supaya laki-laki yang bukan mahramnya mandangi dia terus. Nah, maka sering kejadian lah bagi orang sebelum menikah masih jadi calon, masya Allah cantik betul istrinya itu. Begitu menikah seminggu udah mulai agak berkurang. Ada lagi yang lebih cantik rupanya. Sebulan makin berkurang. Banyak yang lebih cantik rupanya.
Setahun 2 tahun, wah, kayaknya semua perempuan yang di luar lebih cantik dari istriku. Jadi itu kenapa? Karena itu tadi, udah tak ada hajat setan untuk menghiasi perempuan tadi di mata kita. Kenapa? Udah halal pula sama kita, apalagi hajat setan menghiasinya. Nah, maka di antara sebab tobatnya Al-Imam Hasan Al-Basri, itu ada seorang perempuan datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini tabi'in, kibarut tabi'in, tabi'in yang jumpa banyak sahabat. Jadi ada seorang perempuan datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian pas di hadapan Imam Hasan Al-Basri bertanya, "Tuan, apa benar," mungkin awam betul lah perempuan ini, "apa benar seorang laki-laki merdeka boleh punya istri sampai 4 orang?" Dilihat sama Imam Hasan Al-Basri, ternyata perempuan itu cantik luar biasa. Kata Imam Hasan Al-Basri, "Tak pernah kulihat perempuan yang cantiknya seperti itu. Cantik betul." Ya dijawab, "Benar," kata Imam Hasan Al-Basri. "Tapi Tuan, walaupun begitu aku minta kalau suamiku bertanya, bilang saja tak usah, tak boleh, bilang saja begitu." Nah, kenapa? Karena ternyata suaminya pingin nikah lagi. Nah, maka Imam Hasan Al-Basri habis itu tobat, dia talak dunia, tak mau lagi sama dunia. Kenapa? Karena dalam hatinya, laki-laki udah punya istri secantik ini masih pingin nikah lagi. Memang tak akan pernah puas manusia dengan dunia. Jadi itu artinya kalau cuma cari cantik aja jangan pikir akan puas, tak akan. Nah, ini yang belum menikah, kalau merasa oh ini kalau udah punya kayak gini aku tak akan lah bahasanya bisa melirik perempuan lain, karena belum. Kalau sudah nanti tetap juga akan ada godaan dari setan. Maka itulah sebab taubatnya Imam Hasan Al-Basri, diantaranya karena menyadari tak akan pernah puas manusia dengan yang namanya dunia. Nah, jadi itu tadi masalah cantik. Nah, tetap dicari yang cantik. Nah, kemudian, yang peranak. Nah, artinya bisa punya banyak anak, itu juga sunnahnya. Sunnah yang bisa punya banyak anak. Nah, cemana taunya? Maka diantaranya nanti dilihat dengan saudara-saudaranya yang sebelumnya sudah menikah. Tengok anak pertama atau kakak pertama dari calon kita itu. Nah, dari calon yang hendak dinikahi. Ternyata kakaknya anaknya 6, Masya Allah. Nah, abangnya anaknya 5. Paling tidak ini nanti jatuh 4 lah nih. Nah, jadi kita lihat dari situ saja bisanya, tak bisa pula dari yang lain. Nah, mau cek di dokter segala macam agaknya kurang pas juga kalau caranya begitu. Nah, jadi bisa diketahui dia bakalan bisa punya banyak anak, istilahnya nanti waludan, yang bisa punya banyak anak. Nah, itu dengan cara dilihat situ. Yang baik bangsanya, nasabnya yang baik. Nah, seperti bahwa ada ia dibangsakan bagi orang-orang yang mulia dan ulama dan yang salih-salih.